Pagi hari ini Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan lagi Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Pakailah bibir lidah hamba-Mu Tuhan, lebih kuat dan berkuasa lagi Tuhan, untuk menyampaikan firman bagi kami Tuhan. Agar kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, firman-Mu yang hidup Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Biar kami berjalan bersama Engkau melalui firman Engkau Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nelson Tandi Rerung. Puji Tuhan, haleluya. Mari silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi semua, salam sehat, shalom. Shalom. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Walker dan Ibu mempercayakan kepada saya untuk bisa melayani pada pagi hari ini. Dan kehormatan bagi saya untuk bisa dipercaya untuk melayani. Apakah suara saya cukup jelas terdengar ya? Puji Tuhan, jelas, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian harus tetap bersemangat di dalam segala keadaan. Amin. Karena kalau sampai hari ini mesin di dalam tubuh kita itu masih bekerja, itu berarti Ebenezer sampai hari ini Tuhan masih nyatakan kebaikannya atas hidup kita. Harus selalu bersemangat agar imun dalam tubuh kita tetap terus terjaga. Sukacita dari Tuhan mengalir dalam setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Mazmur 105 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Pagi ini saya ingin berbicara tentang waktunya Tuhan. Saya akan baca kepada kita semua. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 105 ini berbicara tentang penggalan-penggalan kisah dari tokoh-tokoh iman yang sebenarnya terdapat di dalam kitab Kejadian. Nah, hari ini kita akan melihat dari seorang yang bernama Yusuf. Dimulai dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Ayat ini menarik sekali. Karena sekalipun tidak menceritakan kisah Yusuf secara lengkap, karena sudah diceritakan di dalam kitab Kejadian, tetapi ayat per ayat ini memberikan kesimpulan tentang bagaimana proses Tuhan atas kehidupan daripada Yusuf. Di dalam ayat yang kita baca ini, saudara, ada 3 hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama di ayat 16 dan ayat 17, itu bicara tentang visi Tuhan terhadap Yusuf. Bahwa Tuhan menghendaki Yusuf nantinya akan menjadi seorang yang akan menyelesaikan situasi yang berat yang ada di tanah Mesir,
di mana pada saat itu sementara sedang ada kelaparan yang sangat besar, dan nantinya Yusuf dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pembebas. Tetapi ayat 17-18, Yusuf mengalami satu proses, bukan proses biasa, proses yang berat. Kita tentu sudah tahu kisahnya bagaimana Yusuf pernah dimasukkan ke dalam lubang oleh kakak-kakaknya, kemudian keesokan harinya kakak-kakaknya ini mengambil kembali Yusuf dan kemudian menjualnya menjadi budak di Mesir. Dan semenjak itu perjalanan hidup Yusuf adalah perjalanan yang berat, di mana dia bukan hanya menderita secara fisik, tetapi secara batin pun dia mengalaminya. Dia bolak-balik keluar masuk penjara, dia pernah difitnah, saudara, ya, oleh Potifar. Tetapi melewati proses yang sedemikian berat, pada akhirnya Tuhan mempromosikan kehidupan daripada Yusuf. Di ayat 20-22 itu bicara tentang bagaimana setelah melewati masa-masa yang berat, Yusuf akhirnya diangkat oleh Tuhan sehingga betul-betul sesuai dengan visi Tuhan di awal kepada Yusuf. Maka tercapailah bahwa Yusuf kemudian menjadi pemimpin di negeri itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah tahapan umum yang ketika Tuhan bekerja atas orang pilihannya, memang selalu seperti itu. Yang pertama, Tuhan kasih visi atau mimpi yang besar, tetapi kemudian yang kedua, Tuhan proses mereka terlebih dahulu untuk memberi kematangan dan kedewasaan kepada karakternya. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan akan mengangkat mereka. Nah, saudara, saya ingin tekankan pada hari ini, di ayat yang merupakan titik balik daripada Yusuf, dari yang tadinya dia mengalami satu penderitaan dan penganiayaan, sampai kemudian dia bisa diubahkan oleh Tuhan dan dia diangkat menjadi pemimpin. Ayat penentunya itu ada di ayat yang ke-19. Saya mau bacakan sekali lagi kepada kita. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf mengalami penderitaan yang sedemikian rupa adalah bagian yang memang harus dialami untuk semakin mematangkan karakternya. Sampai kapan? Sampai saat firman-Nya sudah genap. Artinya sampai memang waktunya Tuhan sudah dianggap cukup oleh Tuhan di dalam mendidik dan memproses. Kalau kita ingat kehidupan kita, maka ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita berdoa, kita harapannya adalah doa kita segera dijawab. Kalau bisa, begitu kita amin, doa kita langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi masalahnya, Tuhan memiliki ukuran waktu sendiri. Dan Tuhan menuntut kitalah yang mengikuti ukuran waktu Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan mengikuti mau kita, menurut waktu kita. Tuhan mau kitalah yang menyesuaikan. Saya yakin Yusuf tentu mungkin berteriak kesakitan. Yusuf mungkin juga mengeluh ingin agar segera penderitaannya diakhiri. Tetapi kalau waktu Tuhan belum dirasa cukup terhadap proses yang harus dilalui oleh Yusuf, maka Yusuf mau tidak mau harus menunggunya sampai waktu Tuhan genap di dalam kehidupan daripada Yusuf. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingin kita belajar untuk berserah mengikuti waktunya Tuhan. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa memberontak. Kita hanya menantikan saat di mana Tuhan akan bekerja secara sempurna atas hidup kita dan kemudian memulihkan kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sendiri sudah memberikan contoh-contoh kepada kita bahwa waktu yang Tuhan tetapkan itu sebenarnya adalah waktu yang terbaik bagi kita. Coba kita belajar dari seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan. 9 bulan lama
seorang ibu harus mengandung, mengatur, maka tentu bayinya tidak akan sehat ataupun mungkin akan mengalami kecacatan. Tapi demikian sebaliknya, jika seorang ibu melahirkan lebih daripada 9 bulan, maka potensi bahaya pun juga ada kepada janin yang akan terlahirkan tersebut. Sehingga seharusnya seorang ibu melahirkan tepat 9 bulan. Hal ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ukuran Tuhan adalah ukuran waktu yang presisi, yang tepat, yang paling sempurna, yang paling indah. Sehingga seorang bayi yang terlahirkan di usia yang pas 9 bulan, maka tentu dalam keadaan yang relatif sehat, kuat, dan dalam keadaan yang dikatakan normal. Saudara, mari belajar untuk mengikuti waktunya Tuhan. Karena kita meyakini bahwa apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita, semuanya nantinya akan mendatangkan kebaikan. Kalau saya membaca tentang bahwa waktunya Tuhan itu harus genap dulu terjadi atas hidup kita, maka saya bisa bayangkan bahwa sama seperti masakan, saudara. Masakan itu beda-beda tingkat kematangannya. Artinya begini, kita tentu berbeda kalau sedang menggoreng telur mata sapi dengan memasak nasi. Ukuran waktunya berbeda. Kalau mau menggoreng telur, mungkin hanya butuh waktu 5 menit. Untuk memasak nasi, 30 menit. Masing-masing sudah ada ukuran waktunya. Artinya kalau kita menggoreng telur dan kemudian kita goreng selama 5 menit, maka setelah 5 menit itu indah. Kenapa? Karena kita bisa nikmati sesuai dengan ukuran menggoreng telur. Tetapi coba saudara, seandainya telur dan nasi kita tukar waktu masaknya. Jadi artinya kita menggoreng telur tetapi pakai ukuran memasak nasi. Atau memasak nasi tetapi menggunakan ukuran waktu seperti menggoreng telur. Apa jadinya? Kacau kan? Kalau kita goreng telur mata sapi, tetapi selama 30 menit, apa yang terjadi, saudara? Ya bukan telur mata sapi, mungkin telur mata kingkong, saudara ya. Sudah pasti akan gosong. Atau sebaliknya juga, kita masak nasi, tetapi pakai ukuran waktu menggoreng telur. 5 menit. Apakah kira-kira nasinya matang atau tidak? Tentu tidak, ya. Nasi kita akan berasa seperti kerupuk, ya, crispy. Saudara, masing-masing makanan saja punya ukuran waktunya sendiri-sendiri. Kalau kita masak nasi, tidak sampai dari ukuran waktu yang sesungguhnya, hanya makan dalam ukuran masakan 5 menit, maka tentu akan membuat kita sakit perut. Nah, sekarang bayangkanlah bahwa Tuhan itu seperti master chef. Dia memasakkan yang terbaik bagi kita dengan ukuran kematangan yang berbeda-beda kepada masing-masing kita. Itu sebabnya kita tidak perlu iri satu dengan yang lain. Mungkin kita berpikir bahwa kenapa kok dia itu kalau berdoa cepat dijawabnya, sementara saya berdoa tidak lekas dijawab. Kita akhirnya bersungut, kita akhirnya protes sama Tuhan. Padahal mungkin Tuhan sedang memasakkan makanan yang berbeda untuknya dan untuk kita. Mungkin untuk dia Tuhan sedang memasakkan mie instan, Indomie. Untuk kita mungkin dia sedang buatkan rendang, saudara. Dan mana lebih mahal, rendang atau mie instan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan inginkan kita belajar untuk sabar dan mengikuti waktunya Tuhan. Kita ada dalam masa-masa pandemi, awan gelap masih ada di atas kepala kita. Tetapi masalahnya, kehidupan ini harus terus berjalan. Dan Tuhan masih berikan kesehatan bagi kita. Mari lanjutkanlah. Memang saudara, ada hal-hal yang mana kita mungkin dikecewakan oleh situasi dan keadaan yang ada. Tetapi percayalah bahwa sampai waktunya genap, Tuhan akan balikkan keadaan itu bagi kita sekalian. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi pintu yang tertutup. Kita sedang menghadapi jalan buntu. Tetapi tunggu waktunya Tuhan di mana Tuhan akan buka salah satu pintu itu.
dan Tuhan akan siapkan jalan baru bagi kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Yusuf, saya yakin saudara, walaupun tidak diceritakan di Alkitab, tapi pasti ada rasa di mana dia merasakan berat melewati proses-proses yang ada. Tapi mau bagaimana lagi? Dia harus menggenapi waktunya Tuhan atas kehidupannya. Sehingga nantinya dia betul-betul ada dalam keadaan siap ketika Tuhan akan promosikan dan angkat Yusuf. Saudara, waktu Tuhan atas saudara dan waktu Tuhan atas saya mungkin berbeda-beda. Sama seperti halnya masakan-masakan yang dihidangkan di dalam diri kita. Tetapi intinya adalah Tuhan akan memberikan makanan yang masak kepada kita. Dia tidak akan memberikan yang mentah, yang dapat membuat kita sakit, saudara. Dia akan memberikan kepada kita satu kesehatan. Sehingga mari saat ini, sekalipun sepertinya kita belum keluar dari beban berat ini, kita belum sembuh dari penyakit kita, tetapi Tuhan mengendalikan situasi kita. Dia ada di badai yang sedang kita hadapi. Matanya memandang terkunci kepada setiap kita. Dia tidak akan biarkan kita sama halnya seperti Tuhan tidak pernah biarkan Yusuf. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yusuf pernah masuk sampai di titik yang paling dalam, lembah yang paling kelam dalam hidupnya, dan Tuhan mampu untuk mengangkatnya, maka saya percaya Tuhan daripada Yusuf adalah Tuhan daripada Bapak Ibu dan kita semua. Dia pun juga akan mengangkat kita dari situasi yang berat yang sedang kita hadapi. Saudara, kalau kita melihat hari ini, memang rasanya sepertinya berat yang kita hadapi. Sulit untuk kita bisa temukan jalan keluar. Tapi itulah anak. Anak itu tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh bapaknya. Maka demikian juga kita. Kita mungkin tidak bisa memahami apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita. Tapi sama seperti seorang anak, walaupun tidak bisa memahami pikiran orang tuanya, namun dia tetap berusaha untuk taat menjalani kehidupannya. Maka demikian juga setiap kita. Jangan melihat yang sekarang, yang pahit, yang sakit. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu indah. Kapan saudara? Pada waktunya. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini jika kita mengalami situasi pengalaman seperti Yusuf, yang sepertinya mengalami kesusahan dan kesedihan yang tidak ada habis-habisnya, ingatlah, satu waktunya Tuhan akan genap atas hidup kita. Tuhan merasa cukup atas apa yang sedang kita tanggung. Sehingga kemudian sejak dari titik itu, Tuhan akan putarbalikan kehidupan kita. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan sembuhkan kita. Sejak dari awal ketika tadi kita menyembah Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup. Tuhan yang dapat menyembuhkan setiap kita. Dan dia bekerja melebihi daripada batas-batas kemampuan kita. Sehingga Tuhan yang kita sembah ada di tempat ini. Di tempat di mana Bapak Ibu Saudara sekalian berada pada pagi hari ini. Dan dia adalah pribadi yang layak untuk dipercayai. Dia memiliki rencana yang indah yang walau kita belum mengerti, taat saja. Seperti Yusuf, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Percaya saja, lewati saja penderitaannya. Karena toh nantinya semuanya itu akan diubah menjadi indah. Ketika Yusuf mengalami masa-masa di mana dia sudah dipulihkan, dia tidak pernah menyesali proses Tuhan yang dia pernah alami dan hadapi di masa-masa penderitaannya. Justru dia mensyukuri, karena jika tidak demikian, dia mungkin tidak akan bergantung penuh kepada Tuhan. Jika tidak demikian, mungkin karakternya, sifatnya masih karakter dan sifat yang kekanak-kanakan, belum karakter yang dewasa. Tetapi karena dia mau taat mengikuti waktunya Tuhan, diproses sedemikian rupa, sehingga Yusuf keluar sebagai pemenang.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kalau Yusuf bisa memenangkan pertempuran, Daud pun juga memenangkan pertempuran, maka saudara dan saya pun ditetapkan oleh Tuhan untuk memenangkan pertempuran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu ayat yang terakhir mengunci di dalam firman yang saya bagikan pada pagi hari ini ada di dalam Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Ayat yang biasa kita baca, kita renungkan. Tetapi mari sama-sama kita renungkan kembali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, walau kita tidak mengerti maksud Tuhan, tetapi yakinilah bahwa semua akan mendatangkan kebaikan. Lihat ayat ini. Allah turut bekerja. Bekerja sama dengan apa, saudara? Bekerja sama dengan kita. Dan bekerja sama dengan apa? Bekerja sama dengan kerugian kita. Bekerja sama dengan kecelakaan yang kita alami. Bekerja sama dengan musibah yang kita hadapi. Bekerja sama dengan sakit penyakit yang harus kita tanggung. Penderitaan, kehilangan. Dan semuanya itu dikatakan akan mendatangkan kebaikan. Haleluya, saudara. Kita bersyukur bahwa di dalam kondisi situasi apapun, Tuhan mampu membuat situasi yang pahit, yang berat itu akan mendatangkan kemanisan bagi kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga mari pada pagi hari ini, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Dia masih tetap Tuhan yang sama. Dia masih tetap Allah yang masih aktif bekerja di dalam hidup kita. Sehingga jangan pernah undur, patah semangat. Jangan pernah saudara lupakan akan kebaikannya. Karena Dia yang pernah menolong kita di waktu lalu. Dia yang akan tetap menolong kita melewati masa-masa pandemi ini. Harus tetap kuat, harus tetap bersemangat. Dan mari ikutilah waktunya Tuhan. Ikutilah frekuensinya Tuhan. Kita tidak bisa paksa Dia untuk mengikuti maunya kita. Kitalah yang tahu diri mengikuti waktunya Tuhan. Dan Dia akan buat semuanya itu matang, manis, indah menurut waktunya Tuhan. Yang terbaik Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh dapat membekali setiap kita untuk Bapak, Ibu, Saudara di dalam keadaan apapun, sekalipun hari ini kita ada di dalam lembah kekelaman, percayalah ada tangan yang tak terlihat, yang tetap menuntun kita, dan Dia akan bawa kita ke bukit kemenangan. Kapan? Tunggu waktunya Tuhan. Toh kita tidak berdiam di masa pandemi ini. Kita terus bergerak di lembah kekelaman ini. Dan satu waktu kita akan meninggalkan gelap. Sama seperti malam hari. Sepekat apapun malam, satu saat akan diusir oleh matahari pagi. Dan pengharapan baru Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Haleluya. Saya diberikan beban pokok doa. Saya akan berdoa untuk pokok doa ini. Lalu kemudian nantinya akan saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Walker. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa di dalam pengharapan kepada Tuhan. Berdoa bukan sebagai doa seperti orang mati, tetapi doa orang yang hidup, yang meyakini bahwa Tuhan ada dan Dia masih bekerja di dalam kehidupan kita. Dia sementara sedang memasakkan makanan yang matang bagi kita, dan Dia akan sajikan kepada kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu telah disampaikan kepada kami, mengingatkan bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terindah. Kadangkala kami memaksakan diri kami, memaksakan hidup kami Tuhan, untuk kami mengikuti apa yang menjadi kemauan kami. Tetapi hari ini Engkau mengajarkan kami, agar kami belajar mengalir mengikuti apa yang menjadi mau-Mu, mengalir mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, karena apa yang Kau siapkan, tentulah itu terbaik bagi kami sekalian. Ajar kami Tuhan untuk taat. Berikan kami hati yang rela untuk mengikuti jalan-jalan-Mu. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami.
agar kiranya Tuhan sendiri melepaskan bangsa kami dari masa-masa pandemi ini. Tuhan lepaskan kami dari COVID-19 ini sehingga kami dapat kembali leluasa beribadah, bergaul bersama dengan saudara seiman kami, dan kami dapat kembali leluasa memberitakan kabar baik. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Belas kasihan-Mu ada atas Indonesia. Pemerintahlah Tuhan sebagai raja atas bangsa kami, sehingga kami dapat melihat bagaimana setiap suku bangsa boleh dipimpin, diperintah oleh Engkau sendiri yang menjadi Tuhan dan jadi rajanya. Tuhan, kami serahkan seluruh pemimpin bangsa kami, mulai dari pimpinan yang tertinggi, presiden, menteri-menteri, hingga seluruh kepala-kepala daerah yang ada di daerah-daerah. Tuhan, kiranya Kau memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Bapa, kami berdoa untuk para penderita-penderita COVID-19 yang mungkin ada di berbagai tempat, ataupun juga merupakan salah satu partisipan yang hadir di dalam doa pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan menjamah setiap mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan, dan mereka diberikan kesehatan. Hidup mereka akan menjadi kesaksian bahwa sungguh hanya Tuhan saja yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Juga kepada saudara-saudara kami yang hadir di dalam pertemuan Zoom meeting pada hari ini, Tuhan melawat setiap kami semua. Ajar kepada kami untuk taat akan perintah-Mu, taat akan kehendak-Mu, dan mau setia mengikuti akan waktu-Mu yang indah nantinya Tuhan. Sehingga kami akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan nyata atas hidup kami. Jamah setiap kami. Dan kami berdoa juga Bapa untuk setiap donatur-donatur bagi pekabaran Injil, agar Tuhan yang sudah gerakkan hati mereka untuk membantu sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga setiap benih yang ditaburkan oleh mereka akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda dan menyuburkan pekerjaan pekabaran Injil-Mu sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, karena kami percaya bahwa isi hati Tuhan telah tersampaikan kepada kami untuk mengingatkan kami agar kami taat mengikuti akan waktu-Mu. Biarlah setiap kami ini Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Apa yang Kau rancangkan indah adanya bagi kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Kami semua diberkati oleh Tuhan, kami semua dijaga dan disertai oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih.